langsung aja. Kayaknya udah santai deh makan mekanik aingnya. Sekarang gue mau nanya-nanya tentang seputaran NMAX. Kenapa si Gboy gue, NMAX hitam gue bisa jengat-jengat meskipun itu standaran. Nanti kita ke dalam dulu. Oh, lagi makan semangka dulu mekanik aingnya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Sorry pakai tangan kiri. Nah, sekarang sorry ini ngeganggu waktunya sebentar. Di sini gue mau nanya-nanya tentang seputaran NMAX karena kemarin banyak yang nanya juga, kenapa bang? Mas, Om, motor NMAX-nya bisa jengat-jengat kayak gitu, padahal standaran. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, gue langsung tanyain aja ke yang bikin motor gue itu apa aja yang udah dibikin gitu kan. Nah, sekarang gue mau tanya-tanya sedikit tentang NMAX gue, apa aja yang diganti. Nah, sekarang langsung gua serahin ke Kang Mus atau Kang Opa atau Om Opa atau Opa Motor Trap 68. Biasa Mang juga. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jelasin ya NMAX-nya Hari Ramdhani. Untuk NMAX-nya Hari itu sebenarnya betul dia standaran, mesin masih standar, no kena standar, belum porting, istilahnya stok pabrik untuk bagian mesin depan, jadi nggak dikotak-katik. Cuma yang dikotak-katik itu ada 3 pilar. Nah, 3 pilar pertama CVT full, yang kedua itu gearbox, yang ketiga itu magnet, dan kemudian ya kalau untuk knalpot ya oke lah, bebas kan, itu opsinya banyak lah, bisa dicari masing-masing. Cuma kalau untuk di sini itu 3 pilar itu maksudnya untuk nomor 1 CVT itu kita modifikasi depan belakang itu dirombak semua dari yang standarnya. Nah, Untuk yang standar, kalau untuk umumnya untuk poli depan ya paham sendiri lah, udah sering ya, derajatnya dicoak, kemudian ya begitulah, udah lazim lah semuanya. Jadi itu sudah umum orang pakai. Terus yang kedua untuk poli belakang itu kita pakai, untuk pakai bagian apa ini nih? Nah, ini untuk bagian ini ada yang kita modifikasi. Untuk detailnya mending main-main ke sini. Nah, kalau untuk detail, cuma karena ini ya boleh dibilang sedikit dapur lah. Cuma nanti kalau udah ke sini, insya Allah nanti dikasih tahu detailnya bagaimana. Yang jelas ini kalau untuk kami Mototrap ini dimodifikasi. Karena rata-rata saat kita memodifikasi puli depan, bawah enak, atas pasti hilang. Nah, iya betul. Dengan modifikasinya ini otomatis bawah dapat, tengah dapat, atas juga tetap dapat. Makanya top speed motor standar pun ya bisa kita range di 130 up, itu untuk standar masih sanggup gitu. Ya, kerasa sama motor gua soalnya. Yang asalnya gua cuman bisa tembus cuman 109, dan sekarang hasilnya membuktikan setelah dioprek-oprek STD-an dari Mototrap 68, sekarang tembus jadi 132. Terakhir gua ngetes ya. Terakhir gua ngetes itu. Nah, jadi kemarin banyak pertanyaan apa aja sih gitu kan, part-partnya yang tadi Mang Opa jelasin, bagian ini stake sampai stake 3 tuh apa aja yang harus dirubah gitu kan. Kalau untuk puli itu biasanya kita buat sampai stake 6. Jadi 1-2 itu sepaket untuk puli depan, kemudian stake 3-4 itu untuk bagian puli belakang ini. Ya stake 5-6 itu bagian nanti mangkok kopling. Ini loh. Ini kan standar seperti ini. Nah, ini standarnya, Bro. Dibikin seperti ini. Jadi dari segi bobot pun akan berubah, kemudian berbeda jauh ya. Terus kemudian dari daya cangkram. Ini mah udah lazim lah, banyak lah di mana-mana juga ya. Jadi bukan hal aneh juga yang ini. Kemudian ya yang spesialisasinya kalau di sini mah kunciannya ada di sini, dan untuk bagian depan juga sih. Nah, cuma nanti datang main-main ke sini kita ngobrol secara detail gitu. Terus untuk kemudian puli sudah, paling satu lagi mungkin boleh pakai punyanya. Kalau NMAX udah cukup. Kalau untuk Aerox itu pakai pulinya puli NMAX. Kalau Aerox nih bro, pakai pulinya puli NMAX. Bisa juga diaplikasiin. Iya, dan puli depannya pun pakai punya NMAX kalau untuk Aerox. Terus kemudian pilar kedua itu ada di gearbox. Nah, ini standarnya seperti ini. Ini standarnya. Nah, standar. Nah, kemudian kita modifikasi seperti ini. Nah, ini.
Nah, yang jadi udah kan, diracik ya bandingkan kan? coba. Dan beratnya pun jauh drastis berkurang, otomatis power juga jadi lebih enteng. Power to rasionya juga enteng, jadi ya makanya Ngaruh motor Harley banget gitu Ramdhani ya. bawahnya enteng-enteng dan Nah. top. Jadi gini, punya Harley Ramdhani itu bawah enteng, top speed dapat. Nah, Itu itu yang kita cari kan. yang kita carikan itu sekarang. Kemudian yang terakhir magnet. Nah, yang terakhir. Magnet kebetulan sini contohnya nggak ada, cuma yang jelas hampir mirip lah dengan yang lainnya. Cuma kita kelebihannya magnet yang kita bubut di sini itu di dial kemudian di balance. Iya Jadi iya iya getar, iya. boleh dibilang nggak getar karena kita balance dialnya mudah-mudahan bisa menyentuh angka 0. Mantap. Nah, jadi posisinya motor nggak ada getaran, RPM juga bisa jadi gampang teriak. Gitu sih. Paling itu sih nggak ada lagi paling Ada ya lagi kalau Tapi sorry Opa, tapi kalau untuk bagian depan mangkok rumah rollernya kayaknya harus datang langsung ke sini ya kalau untuk ngebahas itu, atau bisa dibahas juga di sini. bisa sih, cuma mana ya aku Lagi nyari-nyari ya. stoknya kayaknya banyak antrian cuma belum pada kebikin ya. Ini kebetulan yang udah pada jadi itu juga minjem yang kemarin lagi dibongkar aja. Oh gitu. Kalau yang depan sih nggak jauh lah sama yang lain ya, dicoak juga, sudut juga kita biasa pakai 13,5 derajat apa namanya roller dalam atas bawahnya dikerok gitu. Iya. Rata-rata sih Rata-rata seperti gitu itu. ya. Heeh. Ya So, ada sedikit lah yang dimodifikasi itu Nah. ya udahlah pisahkan untuk dapur kami. Nah itu kalau untuk masalah yang itunya bisa langsung datang ke sini, jadi biar tahu langsung. Iya. Karena di sini sendiri juga tuh pasiennya nggak hanya 1 motor 2 motor. Tuh. Lagi bikin 26 mesin. Di sini lagi bikin 26 mesin. Itu pun motornya Ada yang mengirim mesinnya aja. Ke sini. Kalau motornya kebagian di sini terus di sana juga ada. Wow, di sebelah rumah juga di sini masih ada juga itu motor yang Di sana ada 8. ada 8 tuh. Jadi memang bengkel ini tuh jadi worth it banget lah gitu kan. Worth it itu dalam artian nggak sembarangan gitu kan, meskipun di sini antrian banyak tapi hasilnya Cuma di sini memuaskan. ada kelemahan sih jujur. Nah, itu kelemahannya apa coba? Lama. Nah, kalau untuk masalah lama sih jujur bro, yang gua rasain nggak jadi masalah karena memang terbukti dalam hal lama itu motor pun enak gitu karena memang risetnya maksimal gitu. Iya, Jadi dan bergaransi. dan bergaransi. Jadi buat kalian-kalian yang banyak komplain lama, Mending jangan ke sini. mending jangan ke sini. Bener. Mending jangan ke sini. Cari bengkel lain. Tapi kalau orangnya sabar, agak banyak kuat, bisa langsung ke sini. Terus bisa nungguin hasilnya kayak apa itu motor untuk sabar ya. Tapi kalau yang nggak sabar mendingan caw lah, jangan ke sini lagi. Iya, jangan di kesini karena kita nggak sanggup kalau untuk cepat-cepat. Nah, itu. Kiranya kan Pak Jam, bukannya kita nolak rezeki, cuma kita juga mengukur kemampuan diri dan SDM di sini. Kalau misalkan kita bisa SDM-nya sudah banyak, pegawainya banyak, oke lah kita bisa cepat. Cuma kan kita di sini cuma berdua kerjanya. Nah, itu dia. Jadi ya dibawa enjoy aja, namanya hobi, motor hobi kan. Iyalah. Beda cerita kalau mau balap. Nah, kalau mau balapan harus gercep men gitu kan. Makanya kita apa namanya untuk balap itu belum berani, bukan karena kita insya Allah nggak sanggup gitu ya, tapi kemampuan kita di SDM memang untuk masuk ke balap belum, angkat tangan ya belum bisa Gitu. Tapi kalau untuk harian jumlahnya gitu kan, kita belum bisa kan. Balap tuh harus berapa kru, berapa harus orang, banyak banget semua. pastinya. Ya semua sektor harus ada orangnya, manajernya lah, bagi lapangannya segala macam. Harus komplit pokoknya ya, udah jadi kayak Mas pasang. Akub. Udah kayak Mi Akub aja harus komplit di sini. Jadi kalau untuk buat kalian yang mau setting NMAX-nya kemarin yang nanya-nanya penasaran, bisa langsung datang ke sini untuk Datang tapi janjian dulu. Nah, datang tapi harus bikin janji dulu ya. Soalnya di sini memang nggak bisa ngedadak datang-datang tiba-tiba digeruduk langsung nyiin motor. Nggak bisa kalau di sini. Nah, jadi di sini memang harus janjian dulu. Seenggaknya kalian nge-DM juga ke Instagramnya. Ada nanti di @mototrip68. Bisa tanya-tanya langsung. Soalnya kalau tanya-tanya ke gua kan gua juga kurang begitu paham masalah mesin. Jadi gua juga selalu dibantuin sama Mang Opa sendiri karena gue juga masih belajar untuk mesin. Nah, jadi kunci intinya kalau mau ada yang bikin NMAX-nya jengat-jengat, mending datang langsung ke sini. Karena tadi udah ditambahin speknya apa aja, udah disebutin. Tinggal kalian mikir-mikir. Kalau yang mau sabar,
datang, kalau yang nggak sabar cabut, gitu aja pokoknya. Jadi buat kelanjutannya ntar gua coba tanya-tanya lagi tentang masalah motor yang lainnya. Oke, siap. Oke, Mang Opa, thank you banget udah bisa diwawancara, ganggu waktunya sebentar. Yang lagi makan semangka tuh tadi, yang lagi makan semangka nih. Makan. Tuh, gua ganggu dulu waktunya bentar untuk wawancara motor gua karena banyak yang request. Apaan sih bang, Cino motornya bisa kayak gitu, cen diapain aja. Gua jelasin, masih belum ngerti, makanya gua sekarang langsung tanya sama orang yang bikin motor gua. Gitu loh bro. Oke, Mang Opa, terima kasih banyak. Udah bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang masalah NMAX karena yang lagi banyak diomongin sih sekarang motor Matic ya. Kalau yang sport udah lumrah lah, udah banyak banget gitu kan. Jadi kelas Matic sekarang yang lagi diobrolin. Oke, Mang Opa, sorry ya pakai tangan kiri. Thank you banyak sekali. Kok thank you banyak sekali sih? Terima kasih banyak sekali dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.